Om Swastiastu, Swastiastu, Sampurasun Ide, Ampes, Astunggaro berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Iya. Santi bisa nangkil di Gereja Ida yang ada di Denpasar, Bali. Kemarin Siap. Santi lihat Ida sibuk di Jawa Barat Ida ya. Terus Iya. baru nyampe di Bali kapan Ida? baru tadi malam. Tadi malam ya, langsung Santi Jam todong 11. untuk Iya. untuk Santi todong untuk ingin nunas ilmu, meminta ilmu kepada Ida. Nah, baiklah Ida, kemarin itu ada yang cukup viral, Santi ini Santi cek ya untuk di berita. Iya. Ini Santi ada di berita, nanti link-link beritanya Santi lampirkan. Ini yang Santi baca ini dari Banyumas Viva, bahwasanya siswi SMP beragama Hindu di Klaten gagal masuk tim Aubade gara-gara aturan hijab. Iya. Kini trauma sekolah. Nah, ini kan memang memang kita nggak bisa pungkiri ya, Ida, intoleransi dan diskriminasi itu cukup banyak sekali di negeri ini gitu kan. Bahkan mungkin Santi juga pernah ngalamin itu. Jadi izin Santi cerita ya. Waktu itu kan Santi kan masuk di agama Hindu. Terus ada di grup WhatsApp grup keluar maksudnya salah satu grup WhatsApp lah ya. Grup WA itu, terus tapi teman-teman rekan kantor dulunya yang ex-nya jadi mantan-mantan karyawan gitu kan. Terus karena tahu Santi Hindu, akhirnya dikeluarin dengan alasan takut kalau ngucapin salam Ide karena Santi dianggap kafir gitu kan. Jadi kalau ngucapin ada kafir katanya takutnya dosa gitu kan. Nah, ini kasusnya juga kayak siswi yang berhijab, kenapa nggak diberi kesempatan untuk sesuatu hal yang membanggakan sekolah, itu bagaimana menurut Ida? Pertama gini, ini hal yang terus terjadi di negara kita. Negara yang katanya merdeka sudah 80 tahun. 80 tahun. Maaf, merdeka 80 tahun. Dan yang memerdekakan bangsa kita bukan cuma orang Islam. Ngerti nih? Semua stakeholder di bangsa kita ini bekerja sama untuk memerdekakan bangsanya. Paham maksudnya ya? Paham. Jadi ya Hindu, ya Buddha, ya Katolik, ya Kristen, semua yang bekerja sama untuk memerdekakan bangsanya. Lalu kenapa sih harus mengklaim gitu ya, bahwa seolah-olah yang benar adalah bagian dari mereka gitu. Ini kejadian lagi nih. Kalau Santi bicara ini pasti jadi bulian nantinya untuk Ide. Pasti. Karena buat Ide pribadi gini, saya orang Sunda. Orang Sunda tidak lagi melihat agama. Orang Sunda itu yang dilihat adalah ciptaan Tuhan dalam wujud manusianya. Manusianya yang kita hargai, bukan agamanya. Paham maksudnya? Nah, tetapi ada sekelompok orang di sana membeda-bedakan dengan hijab dengan non hijab. Pertanyaannya, apa hijab itu suci? Itu udah. Kan gitu. Hijab suci, putih suci, hitam bukan suci. Jadi ini cuma simbolisasi. Iya, simbolisasi. Simbolisasinya lagi. Pakaian, saya bicara begini, agama itu dipakai main oleh bangsa kita. Makanan jadi agama, pakaian jadi agama, semua beragama. Paham ya? Paham. Sedangkan agama tidak seperti itu. Coba kamu belajar bagaimana menyelami Bhinneka Tunggal Ika, Tatwa Masi, Basudewa Kutumbakam, kamu adalah aku adalah kamu. Kalau anak kita dilarang untuk ikut, apa kita tidak merasa kecewa? Iya sih, kita memposisikan diri kita dong. Diri kita gitu kan. Makanya memanusiakan manusia jauh lebih etika daripada memakai agama. Ide perjelas di sini. Kalau kita beretika, pasti semuanya akan menjalankan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi maaf, saya tidak bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah kebenaran sejati. Tetapi pemersatu bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu tujuan. Tujuannya apa? Ada tujuannya moksa, tujuannya masuk surga, tujuannya merdeka, tujuannya jatuh cinta. Itu kan semuanya tujuan macam-macam. Tetapi sekali lagi tujuan bangsa kita adalah bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Sekarang udah merdeka 80 tahun. Masih ada penjajahan terhadap sesama bangsa kita. Iya, apalagi itu anak sekolah loh Ide diperlakukan seperti itu. Yang buat Ide gini loh. Ya Mbok jangan masuk ke ranah itu loh. Ngerti nggak maksudnya? Kan ada ranah-ranah yang memang di bidang itu dikhususan. Madrasah atau sekolah-sekolah agama. Ini sekolah negeri loh Ida. Nah, kalau sekolah negeri kan berarti negeri dong yang bergerak.
Kan gitu. Kalau negeri saja sudah bisa mengkotak-kotakan mana yang hijab, mana yang bukan hijab, mana yang muslim, mana yang bukan muslim. Jadi nggak nyaman buat sekolah juga. Satu. Yang kedua, dia sudah melanggar aturan Menteri Agama. Menteri Agama berkali-kali bicara, jangan kalian menajiskan agama di luar kalian. Dan Menteri Agama sekarang sedang menjalankan kok namanya program cinta kasih. Maaf ini. Berarti programnya Menteri Agama kan cuma di atas saja, tidak menyentuh ke bawah. Kita bicaranya gitu. Nah, dengan konten ini, mudah-mudahan semua yang bisa menonton konten ini tergerak hatinya, terbuka pikirannya, dibuka kolbunya, batinnya, bahwa manusia sama. Membedakan agama suatu kemunduran buat kita. Paham ya? Membedakan agama suatu kemunduran untuk bangsa kita. Bangsa kita mundur berapa abad tuh kalau kita membeda-bedakan agama. Di Amerika udah nggak bicara tentang agama, bagaimana datang ke Mars, bagaimana datang ke bulan. Udah ngomong teknologi semua gitu kan. Kita masih berkutat di agama dan tradisi sebagai macamnya. Nah, kembali lagi Teh Santi. Saya kadang-kadang saya juga sama, saya kirimkan kepada seseorang di Jawa yang saya ingin adalah respon dari beliau. Karena gini, kalau tidak diviralisasikan, ini terjadi terus-menerus. Benar, kebiasaan. Iya sih, gitu. Dianggap normal, dianggap wajar. Biasa. Gitu. Nah, kalau kebiasaan yang salah itu terus dilakukan, maka kesalahan menjadi kebenaran. Kesalahan menjadi kebenaran. Kalau kita tidak speak up, maka kesalahan itu terus berlanjut menjadi kebenaran. Gitu ya. Jadi ide mendukung apa yang Teteh lakukan, terus suarakan kebenaran. Nah, ini kan menyangkut traumatik anak sekolah ya. Pasti kan dia juga dulu mungkin Santi juga pernah mengalami pas waktu sekolah. Dalam waktu itu kan Santi masih agama lama dan teman-teman Santi yang Kristen, yang Hindu waktu itu juga sempat mengalami bulian gitu kan, dan dianggap itu bercanda aja gitu kan, sampai ada teman Santi itu dia dari Papua dari pokoknya orang timur lah waktu itu, agamanya Kristen, terus kayak diledekin gitu sih, terus habis itu dia ngadu sama Santi, saya diledekin, mungkin Santinya kayak preman kali ya, jadi dibuat laporan gitu kan, pengen buat ngebelain gitu kan, jadi siapa yang bikin kamu nangis Josi, aku bilang kayak gitu kan, itu sih ini gitu kan, katanya dikatain agamanya gitu-gitu. Jadi hal kayak gitu itu kan menciptakan trauma. Nah, menurut Ide bagaimana sih cara menyembuhkan rasa traumatik kepada anak yang sekolah mengalami bulian tentang agama khususnya? Gini, kalau sudah trauma, itu sangat sulit untuk mengembangkan potensi dirinya lagi. Apalagi menyangkut agama. Karena gini, untuk negara-negara berkembang, agama itu sudah tidak dipakai lagi. Yang kuat adalah aturan negaranya, Jadi Amerika, Jepang, semua aturan negaranya yang dipakai oleh masyarakat di sana. Tapi untuk negara kita yang sifatnya masih feodalisme, agama sebagai tameng. Paham ya? Paham. Tameng untuk orang-orang yang bersembunyi, yang tidak berani speak up seperti kita, menyatakan kebenaran seperti kita. Kadang speak up itu dianggap ancaman loh. Bener deh, Santi tuh kadang pusing gitu, kadang Santi tuh kayak dibilang terlalu speak up, tapi kalau nggak speak up juga ganjel di hati. Makanya kan kita tolong tulus-tulus aja. Tulus-tulus aja gini, suci pikiran, perkataan, perbuatan, PKI Parisudha yang kita pegang. Di saat kita menjalankan suci pikiran, perkataan, perbuatan, maka apapun yang kita sampaikan jangan jadi pikiran buat kita. Lepaskan aja. Orang mau terima Astungkare, nggak mau terima pun nggak masalah. Karena buat kita kebenaran harus dibicarakan dan harus diungkap gitu, kebenarannya. Kembali tadi masa trauma seorang siswa. Ini perlu ada satu tim khusus yang dibentuk oleh teman-teman di sana atas bullying yang sudah demikian berat. Ini nggak bisa sembarangan. Harus ada tim profesional. Kayak pendampingan psikologis ya. Dan ini biaya loh, jangan salah. Iya sih. Benar. Merusaknya mah gampang, ngebenerinnya kan susah. Benar. Ya. Bangsa kita kan gemar merusak, tapi memperbaikinya kan sulit. Iya. Jadi banyak kerusakan-kerusakan yang dilakukan dengan sadar oleh bangsa kita, tapi recovery-nya itu butuh puluhan tahun. Banget. Bayangkan, butuh puluhan tahun recovery. Seorang anak dikatakan, "Woi, kamu anak yatim, makan di tempat sampah." Yang sampaikannya nggak sampai 2 menit, tapi mental yang rusaknya itu
Nyeseknya bertahun-tahun, Ida. Habis. Setiap kali dia ngeliat tempat sampah, dia nganggap dirinya adalah bagian dari sampah itu. Iya, benar. Itu kan yang ditanamkan oleh bangsa kita kepada bagian yang termarginalkan. Sampai kapan bangsa ini seperti itu? Iya, benar. Jadi saya sebagai seorang Suringgi Sunda, prihatin sama yang kayak gini gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan. Bahkan saya melihat kok beberapa komentar, makanya yang jangan sekolah di tempat itu, masuk aja ke Katolik. Di Katolik lebih toleran. Bayangkan ini ada satu kata-kata di sosial. Ada seperti gitu. Terus gini kan. Terus saya yang di TikTok itu saya baca komentarnya, ada yang dinyuruh ke Katolik, terus ada yang lucu. Makanya minoritas harus nurut sama mayoritas, katanya gitu. Ada gitu. Tapi kan nggak jadi lucu. Iya. Seorang agama Hindu pakai hijab. Iya sih. Kalau tidak datang dari hati kan berarti munafik. Iya, benar. Kalau saat munafik, maaf nih, tindakannya tidak akan benar oleh agama apapun. Iya, benar. Jadi saya tidak mengharuskan orang jadi munafik. Mencela putri, mencela putra, kesana kesini iya gitu bahasa kasarnya. Tetapi tadi saya bangga dengan gadis ini. Saya bangga dengan beliau yang masih pegang komitmen. Nah, tetapi komitmen ini kan jadi tanggung jawab yang besar buat dia seorang anak SMP. Maaf sekali lagi, dia yang belum waktunya untuk fight di dunia nyata, tapi dia harus menghadapi kenyataan dia beda dengan yang lain. Ini sama juga, maaf sekali lagi, ada itik yang warnanya hitam, dibully sama itik yang warnanya kuning. Hitam ini tidak berarti buruk loh. Maaf ini. Nanti saya kirim ya tentang percakapannya itik itu kartu. Bukan petinjunya Muhammad Ali. Dia mengatakan pada ibunya, "Ma, kenapa selalu yang putih itu baik? Malaikat putih baik." Gitu ya. Lalu dibilang Yesus Kristus kulitnya putih, semua kenapa harus yang warnanya putih? Sedangkan yang hitam budak dan sebagainya. Nah, ini juga harus jadi dilepas nih. Kayak digeneralisasi gitu harus ya. Dilepas. Ras dan sebagainya tidak boleh terjadi di bangsa kita yang sudah 80 tahun merdeka. Maaf sekali lagi. Ini tanggung jawab pemimpin bangsa kita. Paham ya? Paham. Tanggung jawab pemimpin bangsa kita. Dan tanggung jawab para tokoh ulama dan tokoh agama. Tokoh agama semuanya. Yang harus kita membaur gitu. Makanya di Bogor, saya berbicara tentang Bogor, skop Bogor, di mana ini tinggal di Bogor. Di Bogor lah kita guyup. Tidak ada perbedaan agama sama sekali. Di tanggal 17 Agustus kita kerek bendera sama-sama. Sebelum itu kita ngarak bendera sama-sama. Tidak ada yang kemarin sama Deddy Corbuzier itu ya? Sama Deddy Corbuzier. Itu acara apa sih, Ida? Acara apa namanya? Kirap bendera. Oh, kirap bendera. Jadi itu kita tunjukkan dari Bogor. Oke. Kita tunjukkan kebersamaan, kita tunjukkan toleransi, kita tunjukkan kebinekaan, kita tunjukkan tatuamasi. Itu ada di sana. Bahkan maaf sekali lagi, saya pulang dengan Romo Wiku. Dari Buddha. Oh, Buddha. Wiku dari Buddha. Saya gandeng tangan beliau sampai ke tempat kediamannya. Gitu. Jadi saya perlihatkan gitu. Ini loh sifat-sifat toleransi gitu. Kalau cuma di atas saja, tidak ke bawah, itu tidak akan selesai. Nah, baiklah Ido, ini kan kalau Santi amati banyak orang, masyarakat atau yang berbicara tentang toleransi, tapi mereka itu toleransi itu hanya sebatas ucapan aja, Ida. Jadi tapi pada dasarnya juga banyak oknum-oknum yang teriak toleransi tapi memaksakan kehendak. Kalau nggak sesuai keinginan, maksudnya dengan saya gini, nanti kamu salah, kamu sesat, kamu ini, kamu itu banyak sekali loh, kayak lingkungan-lingkungan kayak gitu. Itu bagaimana menurut Ida? Serang gini. Maka saya bilang kan pernah bicara sama Teh Santi, ada toleransi dalam ranah tertutup, ada toleransi dalam ranah terbuka. Di ranah tertutup tadi, itu lebih kelihatan dibandingkan toleransi di ranah terbuka. Kayak saya bicara dengan Teh Santi, tiba-tiba saya ingin menggiring Teh Santi ke tempat saya, menjadikan saya sebagai nabi atau sebagai apapun. Itu bisa nggak terjadi? Bisa. Dengan saya harus menyelesaikan orang lain. Oh, jadi harus menjatuhkan orang lain agar lebih tinggi. Lebih tinggi kita gitu. Nah, ranah-ranah itu yang kadang-kadang lebih berbahaya daripada ranah tertutup. Ranah tertutup tuh misalnya gini.
ada ruangan-ruangan tertutup di mana semua orang harus berpakaian yang sama, dengan agama yang sama, dengan ideologi yang sama, dengan metode yang sama. Itu jelas. Ya, tetapi di ranah terbuka ada penggiringan opini kepada seseorang, kepada kelompok, untuk bisa menggerakkan apa yang dipikirkan oleh sang pemimpin. Paham maksudnya? Di situ yang berbahaya. Nah, ranah-ranah terbuka itu yang membuat, maaf sekali lagi, orang sulit mendeteksi. Mana yang kiri, mana yang kanan, mana yang tengah, mana yang atas, mana yang bawah. Hasilnya yang baru kelihatan. Kalau hasilnya intoleransi, kerusakan, penghancuran dan bullying terhadap orang lain di luar kelompok mereka, berarti kelompoknya merasa eksklusif. Kelompoknya merasa eksklusif sendiri. Paling tinggi ya. Paling tinggi sendiri. Nah, yang Teh Santi sampaikan tadi. Sekarang gini, banyak orang bicara, ayo kita toleransi. Iya, menurut Santi itu cuma wacana aja. Jadi Santi itu cukup, apaan sih lu? Kadang dalam hati itu seperti itu. Aku bilang kayak gitu, udahlah. Aku bilang kayak gitu. Banyak sekali zaman sekarang apalagi ya. Banyak orang mengatakan atas nama toleransi kita bersatu, atas nama toleransi kita berkumpul. Tapi di saat itu tidak ada toleransi sebenarnya. Sebenarnya malah di saat berkumpul, karakteristik dari kelompok itu kelihatan. Egonya, paham maksudnya? Paham. Jadi bisa saya kumpul satu tempat, oh ternyata yang punyanya si A, di kumpul ini ternyata yang punya si B. Jadi ternyata karakteristik dari seorang pemimpin membuat tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Ida memilih jalan sendiri, tidak ingin ikut kemana-mana. Ikutin semesta aja deh. Gitu. Saya jalan dengan diri saya tidak ingin, maaf, terkontaminasi apapun. Bukan artinya saya ingin benar sendiri, enggak. Saya merasa saya bukan orang yang benar. Gitu. Apalagi kalau saya gabung dengan orang lain, kan saya mengajak orang lain nggak benar juga. Jadi biarkan saya berjalan sendiri. Jadi saya ingin terlepas dari segalanya. Karena kalau kita lihat situasi saat ini, capek deh. Iya, capek sih. Capek. Benar. Punten lagi. Capeknya apa? Masuk ke sini, mesti jadi ini. Masuk ke sini, mesti jadi ini. Benar sih. Santi juga ngerasa gitu. Apalagi Santi jurnalis ya, seorang wartawan gitu, Nabi Ida. Jadi misal sedang syuting di sini, nanti diklaim sini, diklaim sini. Santi orangnya freedom aja, mau ke sini, besok mau ke Kalimantan, udahlah mau bertapa di hutan. Mau bertapa di hutan udah pusing gitu kan. Jadi itu sih banyak hal yang yang harus Santi lakukan gitu kan, harus pintar-pintar menempatkan diri, apalagi kita sebagai jurnalis aja. Jadi jurnalis, belum jadi bupati. Jadi udah kayak gitu. Aduh, pusing gitu. Banyak hal teh. Di zaman yang sekarang nggak jelas, serba nggak jelas. Keputusan nggak jelas, peraturan nggak jelas, undang-undang nggak jelas, apapun kebijakan jadi nggak jelas. Dan kita jadi orang yang nggak jelas kalau kita ikut arah ke sana ke sini. Benar. Ya, jadi konsepnya gini. Benar ya, Ida. Mungkin ini yang satu pertanyaan lagi untuk Ida. Ini kan dari kondisi negara, dari kondisi ekonomi, dari kondisi sosial, agama, masyarakat. Itu memang serba nggak jelas. Ini fenomena alam apa sih, Ida? Kalau bicara tentang fenomena alam, inilah Kali Yuga. Kali Yuga ini tidak ada kejelasan dalam kebenaran. Paham ya? Jadi yang benar bisa jadi salah, yang salah akan jadi benar. Gitu. Nah, inilah zaman di akhir segalanya. Gitu. Nah, kita yang sedang di zaman Kali Yuga ini tidak boleh terseret arus. Harus ajak kepada kebenaran, kepada dharma. Karena dharma nindharma adalah pelayanan kepada manusia. Gitu. Kayak Teh Santi kan, saya harus layani Teh Santi. Sih. Sebagai umat yang nunas ilmu gitu, Ida. Jangan lunas ilmu. Jadi kalau lunas ilmu takutnya nanti orang lain yang punya ilmu lebih tinggi dibilang emang Sulinggi Sunda punya ilmu apa gitu. Gitu lagi nanti jadi omongan lagi. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya tidak merasa punya ilmu. Biar sakti Ida seperti leluhur Sunda, biar disayang juga meskipun Santi bukan orang Sunda ya. Siap. Ya karena kan leluhur pasti memilih orang. Terah bisa salah, titisan tidak pernah salah. Titisan itu gimana sih? Kadang gimana ya Ida, Santi ini kan sedikit curhat, mungkin ini juga dialami dengan kaula muda khususnya, apalagi yang menapaki dunia spiritual dan agama gitu kan. Kadang Santi tuh ngerasa gila nih, kayaknya bukan hidup gue banget gitu Ida. Santi ngerasa dulunya Santi tuh yang sangat powerful di kantor, bener-bener yang
Bahkan Santi itu pengen ke luar negeri kemana gitu kan. Sekarang Santi full pure di kegiatan adat, agama di seluruh Nusantara dan lain-lain. Kadang Santi tuh memikirkan, ngapain sih kayak gini gitu? Kenapa sih kok Santi gitu? Kan mikirnya kayak gitu. Kalau pertanyaan itu jawabnya gini, gampang. Titisan seseorang, titis. Artinya leluhur itu memilih wadahnya, itu nggak akan pernah salah. Jadi waktu Santi menjalankan kemarin proses perceraian dan sebagainya, itu kan dalam bentuk Santi dalam bentuk sedang dicuci. Benar sih, Ide. Kayaknya udah di cleansing banget gitu. Dicuci, harus menerima apapun keputusan dunia untuk menyiapkan takdir dari Tuhan. Paham ya? Paham. Nah, itu titisan. Artinya titisan tidak akan pernah salah. Kalau titisan pasti akan menjadi seorang sulinggi. Siapapun yang nitis, kalau dipilih oleh alam semesta, dia harus menjalankan sebagaimana mestinya. Oh, seperti itu ya. Maaf nih, terah dengan titisan berbeda. Terah sama titisan berbeda. Terah itu pasti beda, ada garis, ada tanda silangnya, pasti ada kegagalannya. Kalau titisan tidak akan gagal. Oh, seperti itu ya. Jadi tuh yang ide Siliwangi sebutkan tadi contoh ya sebagai garis besar bahwanya nggak semua terah itu untuk sesuai dengan apa yang lelakunya lah, karena kita yang dilihat itu lelakunya untuk sesuai dengan titisan itu tadi. Seperti karena lelaku seorang sesuatu akan berbeda dengan titisan yang menitis kepada seseorang. Gitu. Baiklah, terima kasih Ida, semoga Ida sehat selalu. Next kita bisa diskusi lagi. Sama-sama minta doanya agar channel Santi Dharma Chandra bisa bermanfaat bagi umat Dharma. Bisa ditutup dengan doa Ida. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, aku memohon kepadamu, kami memohon kepadamu, berikanlah negara kami, negara yang damai, tentram, dan bahagia. Karena sesungguhnya Engkaulah pemilik alam semesta ini. Oh Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami serahkan segalanya kepadamu. Kebenaran akan terwujud, kebenaran akan terbuka, dan kebenaran akan berdiri atas bangsa ini. Om Shanti, 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 Om.